Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang buah dan biji yang beranggotakan yang pertama Dini Busfi Wulandari, yang kedua Fadila Ataria Maulina, yang ketiga Novi Rahmatullah, yang keempat Putri Namsari, yang kelima Putri Silmi Nur Fadila. Pembacaan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Putri Silmi Nur Fadila. Kepada Putri Silmi Nur Fadila dipersilakan. Pembentukan dan morfologi buah. Pada dasarnya, buah merupakan hasil penyerbukan antara putik dan benang sari yang terdapat pada bunga, sehingga pada buah sering ditemukan struktur bunga, yaitu berupa tangkai bunga dan kelopak bunga. Buah dapat dibedakan menjadi buah sejati dan buah semu. Buah sejati adalah buah yang sesungguhnya, yang dapat dibagi-bagi lagi menjadi buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan buah sejati majemuk. Sedangkan buah semu dibedakan lagi menjadi buah semu tunggal, buah semu ganda, dan buah semu majemuk. Nah, untuk lebih jelasnya akan dibahas pada pembahasan ini. Nah, pada gambar dapat teman-teman lihat pada bagian terluar itu disebut dengan epikem, kemudian bagian tengah disebut mesokarp, kemudian yang paling dalam disebut dengan endokarp. Kemudian, buah merupakan organ pada tumbuhan yang berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau disebut dengan ovarium, hasil dari penyerbukan. Nah, penyerbukan sendiri adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Jika terjadi penyerbukan, maka pembuahan telah terjadi. Hal ini menyebabkan bakal buah berkembang menjadi buah. Karena penyerbukan berasal dari bunga, maka pada pembentukan buah ada bagian bunga yang turut tumbuh bersama pembentukan buah, dan ada pula bagian-bagian yang gugur. Bagian-bagian bunga yang turut berkembang adalah daun pelindung, daun kelopak, tangkai kepala putik, dan kepala putik. Buah yang semata-mata terbentuk dari bakal buah dengan bagian-bagian bunga yang masih tersisa merupakan buah yang tidak terbungkus atau buah telanjang. Buah akan membungkus dan melindungi biji. Setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji, disebut dengan ovulum, yang masing-masing mengandung sel telur. Selanjutnya, maka bakal biji itu dibuahi melalui suatu proses yang diawali oleh peristiwa penyerbukan, yakni berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat di kepala putik, serbuk sari berkecambah dan isinya tumbuh menjadi bulu serbuk sari yang berisi sperma. Bulu ini terus tumbuh menembus tangkai putik menuju bakal biji, di mana terjadi persatuan antara sperma yang berasal dari serbuk sari dengan sel telur yang berdiam dalam bakal biji. Maka membentuk zigot yang bersifat diploid. Zigot yang terbentuk mulai bertumbuh menjadi embrio, disebut dengan lembaga. Bakal biji tumbuh menjadi biji, dan dinding bakal buah yang disebut perikarp tumbuh menjadi daging buah. Dinding buah yang berasal dari perkembangan dinding bakal buah pada bunga yang dikenal sebagai perikarp atau perikarpium. Lapisan di bagian luar disebut dinding luar, exokarp atau exokarpium. Lapisan di dalam disebut dinding dalam atau endokarp atau endokarpium. Lapisan tengah yang bisa tersusun sampai beberapa lapis disebut dinding tengah atau mesokarp atau mesokarpium.
Nah, masuk kepada pembahasan selanjutnya, buah semu atau buah tertutup. Buah semu atau buah tertutup adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga yang menjadi bagian utama dalam buah. Lebih besar, lebih menarik perhatian, dan merupakan bagian yang sering dimakan. Tetapi buah sesungguhnya kadang-kadang tersembunyi, misalnya pada buah nangka. Buah semu dapat dibedakan lagi menjadi yang pertama, buah semu tunggal, yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Pada buah ini, selain bakal buah, ada bagian lain bunga yang ikut membentuk buah. Misalnya, tangkai bunga pada buah jambu monyet. Kemudian, kelopak bunga pada buah ciplukan. Selanjutnya, buah semu ganda. Buah semu ganda ialah jika pada satu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain dan kemudian masing-masing dapat tumbuh menjadi buah. Tetapi di samping itu ada bagian lain pada bunga tadi yang ikut tumbuh dan merupakan bagian buah yang menyolok atau yang sering kali berguna. Misalnya buah arbe. Kemudian selanjutnya buah semu majemuk. Ialah buah semu yang terjadi dari bunga majemuk, tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja. Misalnya buah nangka dan keluih yang terjadi dari ibu tangkai bunga yang tebal dan berdaging, beserta daun-daun tenda bunga yang pada ujungnya berdekatan satu sama lain, hingga merupakan kulit buah semu ini. Juga buah loh dan buah beringin adalah buah semu majemuk yang terjadi dari dasar bunga bersama yang berbentuk seperti periuk atau bulat dengan buah-buah yang sesungguhnya di sebelah dalamnya. Baiklah, terima kasih kepada Putri Silmi. Yang akan membacakan materi selanjutnya adalah Dini. Kepada Dini dipersilahkan. Buah sejati atau buah telanjang Fructus nudus. Buah yang terbentuk hanya dari bakal buahnya saja. Macam-macam buah sejati yaitu buah sejati tunggal, yaitu buah sejati yang tidak terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah sejati tunggal yang berdaging Carnosus ialah jika dinding buahnya menjadi tebal berdaging. Dinding buah seringkali dengan jelas dapat dibedakan dalam 3 lapisan, yaitu kulit luar, kulit tengah, kulit dalam. Contohnya yaitu buah mangga, buah pepaya, buah durian. Buah sejati tunggal dapat dibedakan lagi dalam 2 golongan, yaitu yang pertama buah sejati tunggal yang kering atau sikus, yaitu buah sejati tunggal yang keras dan mengayu seperti kulit yang mengering. Buah sejati tunggal kering yang hanya mengandung hanya buah ini kalau masak tidak pecah atau yang disebut dengan indehiscence. Contoh yang termasuk ke dalam golongan ini yaitu buah Caryopsis, yakni buah yang mengandung 1 biji dan kulit buah dengan kulit biji. Contohnya yaitu Oryza sativa atau yang kita sebut padi dan Zeamys. B. Buah kurung atau Axenium, yakni buah satu yang tidak pecah, dinding buahnya tipis dengan kulit biji tetapi tidak berlekatan. Contohnya yaitu Mirabilis jalapa dan Helianthus anus. Yang C, buah keras atau nux, yakni buah yang mempunyai
kulit buah yang keras dan kaku, contohnya Castanea argentea. D. Kulit buah keras bersayap atau samara, yakni buah keras yang memiliki alat tambahan berupa sayap. Contohnya suku Dipterocarpacea. E. Buah berbela atau Zoocarpium. Buah yang memiliki 2 ruang atau lebih tiap satu biji dan tidak pecah akan membentuk seperti buah berbela, yaitu buah berbela 2 atau yang disebut senium, buah berbela 3 dengan triasenium, buah berbela 4 dengan tetrasenium, buah berbela banyak atau polisenium. Contoh dari buah itu Centellam assistica. F. Buah atau rekma, buah yang tidak pecah yang masih pecah lagi sehingga bijinya akan keluar. Menurut Kandega, buah ini dapat dibedakan Kandega 2 atau disebut dengan buah berkendaga 3 atau yang disebut dengan buah berkendaga 5 atau yang disebut dengan buah berkendaga banyak atau yang disebut dengan. Contoh dari buah berkendaga yaitu Riccinus. G. Buah kotak. Buah kotak dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Buah bumbung atau foliculus, misalnya buah berduri, Calotropis gigantea Drian, bunga sari Cina, Catharonthus roseus Gedon, buah polong atau legumen. Buah yang demikian ini terdapat pada semua jenis tumbuhan yang tergolong suku Papilionaceae, misalnya orok-orok, atau kelompok dari Caesalpiniaceae, misalnya kembang merah, dan Mimosaceae, misalnya pohon saman. Buah lobak atau polong semu. Dengan susunan demikian ini umum terdapat pada Cruciferae, lobak, dan sawi. Buah kotak seti atau kapsula. Yang kedua yaitu buah sejati tunggal yang berdaging atau yang disebut dengan karnosa. Dinding buahnya ialah jika menjadi tebal berdaging. Dinding buah seringkali dapat dibedakan dalam 3 lapisan, yaitu kulit luar atau yang disebut dengan epikarpium, kulit tengah atau yang disebut dengan mesokarpium, kulit dalam yang disebut dengan endokarpium. Buah yang tergolong ke dalam buah sejati tunggal tidak akan pecah jika sudah masak. Walaupun ada pula yang jika telah masak kemudian pecah. Buah sejati berdaging dibedakan menjadi 6 jenis. A. Buah buni atau baka, yakni buah yang hanya terdiri atas 2 lapisan. Lapisan luar yang tipis dan lapisan luar yang tebal, lunak dan berair yang seringkali dapat dimakan. Contoh buah buni yang berdinding tebal yaitu Carica papaya dan belimbing. Yang kulit begitu tebal seringkali mempunyai sifat seperti kulit tidak lunak dan tidak berdaging. Dapat beberapa di dalamnya. Contohnya buku dan buah rambutan. B. Buah mentimun atau pepo, yakni buah yang ditinjau dari sudut tidak jauh berbeda dengan buah buni yang berasal daun buah yang melekuk ke arah luar membentuk
semula. Tergolong Cucurbitaceae, contohnya mentimun, Crypsipteria, skar atau yang disebut dengan semangka, yang tergolong dalam suku Passiflora, contohnya markisa, dan buah C, buah jeruk. Hesperidium, yakni buni yang berdiferensiasi membentuk 3 jenis, yaitu lapisan luar yang kaku, menyengat, mengandung banyak kelenjar minyak kiri yang mula-mula berwarna hijau. Tetapi jika buah masak warnanya berubah menjadi kuning atau jingga. Lapisan ini yang disebut dengan flavedo. Lapisan tengah yang bersifat seperti spons terdiri atas jaringan karang yang biasa berwarna putih. Jaringan tengah dinamakan dengan albedo. Lapisan yang bersekat-sekat hingga terbentuk beberapa ruangan. Dalam ruangan-ruangan ini terdapat gelembung-gelembung yang berair dan bijinya terdapat bebas di antara gelembung yang dinamakan endotesta. Jadi lapisan dalam pada buah jeruk itu dinamakan dengan endotesta. Contohnya yaitu Citrus sp. D, buah batu atau drupe, yakni buah yang memiliki 3 lapisan dinding buah yang keras seperti batu yang dinamakan dengan exocarpium atau epicarpium, kulit luar yang menyengat, biasanya licin mengkilat. Di tengah yang disebut dengan mesocarpium, kulit dalam yang disebut dengan endocarpium. Contohnya yaitu kelapa yang mempunyai kulit tengah yang berserabut, membuat buah menjadi ringan dan terapung di air. Buah batu yang lapisan tengahnya berdaging yang bisa dimakan adalah mangga. Buah delima, yakni buah yang merupakan lapisan luarnya kaku seperti kulit atau hampir mengayu. Lapisan dalamnya tipis dan licin, contohnya Punica granatum. F, buah apel atau pomum, seperti buah batu dengan kulit dalam yang tipis tetapi cukup kuat, kulit tengah tebal, lunak dan berair. Biasanya buah ini memiliki setiap ruangan memiliki 1 biji. Contohnya terus. D, buah sejati ganda. Sejati ganda yaitu buah sejati yang terjadi bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas, satu masing-masing bakal buah menjadi 1 buah. Buah sejati ganda dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu buah kurung ganda, misalnya ada mawar. B, buah batu ganda, rubus. C, buah bumbung ganda berasal dari bunga dengan beberapa bakal buah yang masing-masing tumbuh menjadi buah bumbung, contohnya Misselia campaka. D, buah buni ganda, seperti di atas tetapi bakal buah berubah menjadi buah buni, misalnya Srikaya. Buah sejati majemuk, buah sejati yang terjadi dari 1 yang masing-masing bunganya mendukung 1 bakal buah menjadi buah tetap berkumpul sehingga sebagai 1 buah saja. Contoh dan buah sejati majemuk dapat dibedakan yang A, buah buni majemuk, yakni buah yang berasal dari bunga masing-masing tumbuh menjadi buah buni. Seperti terdapat misalnya pada nanas. Buah batu majemuk, yakni buah yang bunga majemuk yang tumbuh menjadi batu, yang terdapat pada pandan.
C. Buah kurung majemuk, yakni buah dari bunga majemuk yang masing-masing tumbuh menjadi bunga pada bunga matahari. Bunga tumbuhan bunga majemuk yang terdiri atas bunga-bunga mandul, bunga yang subur di tengah. Baiklah, terima kasih kepada Dini. Materi selanjutnya yaitu Fadila. Kepada Fadila, disilahkan. Materi selanjutnya yaitu biji. Pertama, perkembangan embrio dan biji. Proses pertumbuhan dan perkembangan embrio pada tumbuhan sering disebut dengan perkecambahan. Perkecambahan adalah permulaan atau awal pertumbuhan embrio di dalam biji. Biji yang berkecambah bisa membentuk planula karena di dalamnya mengandung embrio. Embrio atau lembaga yang memiliki 3 bagian, yaitu pertama radikula atau akar lembaga, kedua kotiledon, daun lembaga, dan juga kaulikalus, batang lembaga. Di dalam biji tumbuhan ada beberapa bagian diantaranya yaitu plumula, epikotil, hipokotil, radikula, dan juga kotiledon. Di dalam kegiatan yang Anda lakukan, dapat menemukan calon individu baru atau embrio yang dilengkapi dengan cadangan makanan. Pada biji kacang atau tumbuhan dikotil yang disebut dengan embrio merupakan kuncup embrionik yang memanjang dan juga melekat pada kotiledon. Pada biji ini terdapat 2 kotiledon, bagian bawah pangkal atau disebut dengan aksis yang melekat pada kotiledon dinamakan hipokotil, dan bagian ujung disebut dengan terminal yang disebut dengan radikula juga. Pada bagian atas pangkal ialah epikotil, dan bagian ujung merupakan plumula yang terlihat sepasang daun dengan pucuknya. Pada biji jagung atau tumbuhan monokotil hanya terdapat pada 1 kotiledon yang sering dinamakan sebagai scutellum. Pada saat terjadi proses perkecambahan, akar akan diselubungi oleh koleorizal dan pada ujung embrio diselubungi oleh koleoptil. 2 macam jenis perkecambahan biji tumbuhan bisa dibedakan atas perkecambahan hipogeal tumbuhan dan epigeal tumbuhan. Berikut proses perkecambahan embrio dan biji yang dapat dilihat dari gambar. Lanjut. Yang kedua yaitu bagian biji. Biji dalam bahasa Latin disebut dengan semen. Adalah bakal biji atau volume dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Biji dapat terlindung oleh organ lain, yaitu buah pada Angiospermae atau Magnoliophyta, atau tidak pada Gymnospermae. Dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk telah memperlihatkan diri sebagai perkembangan penting dalam reproduksi dan pemencaran spermatopita atau tumbuhan berbunga, atau dengan kata lain tumbuhan berbiji. Dalam bahasa Yunaninya yaitu sperma biji, piton tumbuhan. Dibandingkan dengan tanaman yang lebih primitif seperti lumut hati, dan pakis yang tidak memiliki biji dan menggunakan cara lain untuk menyebarkan dirinya. Ini tampak pada kenyataan bahwa tumbuhan berbiji berdominasi relung-relung biologi sejak dari padang rumput hingga ke hutan, baik di wilayah tropis maupun wilayah dingin. Pada umumnya, biji memiliki 3 bagian utama, yakni pertama lembaga atau embrio. Jaringan bakal tumbuhan dari mana tumbuhan yang baru akan berkembang manakala kondisi lingkungan sesuai. Lembaga ini memiliki 1 helai daun lembaga atau kotiledon pada tumbuhan berkeping 1 atau monokotil.
2 helai daun lembaga pada hampir semua tumbuhan berkeping 2 atau dikotil, dan 2 atau lebih pada tumbuhan berbiji terbuka atau disebut dengan gimnospermae. Selanjutnya, lembaga juga memiliki calon akar yang disebut dengan radikula atau calon tunas yang disebut juga dengan plumula. Calon batang yang terletak di atas titik pelekat daun lebih disebut dengan epikotil, dan yang terletak di bawah disebut dengan hipokotil. Yang selanjutnya yaitu cadangan makanan. Bentuk nutrisi yang disimpan bervariasi tergantung pada jenis tumbuhan tersebut. Pada Angiospermae, cadangan ini bermula dari jaringan yang disebut dengan endosperma, yang berasal dari tumbuhan induk, melalui proses pembuahan ganda. Endospermae yang biasa tripoid ini kayak akan minyak nabati atau zat pati atau protein. Pada gimnospermae seperti halnya konifera, jaringan makanan cadangan ini berasal dari bagian gametofit betina, jadi bersifat haploid, dan beberapa spesies lembaga melekat pada endospermae atau gametofit betina yang cadangan makanannya telah digunakan ketika lembaga berkecambah. Pada jenis-jenis yang lain, cadangan makanan pada endospermae telah diserap lembaga dalam tahap perkecambahan biji dan kemudian disimpan di dalam daun lembaga. Dalam kasus terakhir ini, biji telah masak dan tidak lagi memiliki endospermae dan biji ekasabuminal. Beberapa contoh ada yaitu seperti biji-biji kacang, misal buncis, kacang merah, kacang ercis. Selanjutnya itu pasang, lobak, dan bunga matahari. Sementara biji yang tetap memiliki endospermae hingga masak dikenal sebagai biji albumina. Kebanyakan monokotil dan sebagian dikotil, dan semua gimnospermae memiliki tipe biji albumina. Kulit buji atau testa berkembang dari jaringan integumen yang semula mengitari ovula atau bakal biji. Tatkala biji masak, kulit biji ini dapat setipis kertas, misal pada kacang tanah, atau tebal dan keras seperti pada kelapa. Kulit biji ini berguna untuk menjaga lembaga dari kekeringan dan kerusakan mekanis. Di samping ketiga bagian utama biji di atas, beberapa spesies memiliki bagian tambahan pada biji yang dihasilkannya. Misal, salut biji atau arilus pada pala, rambut pada kapas, atau sejenis struktur yang mengandung minyak yang disebut dengan elaisome, misal pada biji jarak dan biji aneka jenis Euphorbiaceae. Selanjutnya, biji-biji juga acap memiliki tanda bekas tali pusat yang disebut dengan hilum atau dengan kata lain pusar atau pusat, dan rafe yang disebut dengan garis biji. Dapat kita lihat dari gambar seperti di bawah ini. Selanjutnya itu kecambahan. Perkecambahan biji merupakan proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji lainnya untuk dapat menghasilkan tumbuhan baru. Proses ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam maupun faktor-faktor luar. Contohnya yaitu kalau di faktor luar, tingkat kemasakan biji, ukuran biji, dormansi dan penghambat perkecambahan. Sedangkan pada faktor luar yaitu air, temperatur, oksigen, dan cahaya.
Dalam proses perkecambahan, bagian yang pertama muncul adalah bakal daun dan kotiledon. Kotiledon melekat pada embrio dengan hipokotil. Setelah biji bangun dari masa germinasi, maka ia akan mulai berkecambah. Perkecambahan ini hanya membutuhkan air, namun juga oksigen, dan juga suhu yang sesuai. Inilah mengapa biji tidak bisa berkecambah dalam air. Tipe perkecambahan berdasarkan pergerakan kotiledon, perkecambahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perkecambahan hipogeal dan perkecambahan ipegial. Pertama yaitu perkecambahan hipogeal, di mana perkecambahan hipogeal adalah tumbuhan biji di mana kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Selanjutnya itu epigeal. Epi berasal dari bahasa Yunani yang berarti atas, maka perkecambahan epigeal adalah pertumbuhan biji di mana kotiledonnya naik ke atas ataupun ke permukaan tanah. Baiklah, terima kasih kepada Fadila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi. Kepada Novi, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu reproduksi. Yang pertama angiosperma, golongan tubuh yang dapat menghasilkan biji serta dilindungi dengan karpel dan daun buahnya serta pembuahannya ganda. Memiliki alat perkawinan yang berupa bunga atau disebut juga antopita. Angiosperma juga mempunyai nama lain yaitu magnoliopita. Reproduksi angiosperma. Yang pertama yaitu reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Sifat dari reproduksi vegetatif adalah menghasilkan keturunan yang identik atau sifat sama dengan induknya. Yang kedua, reproduksi generatif, di mana reproduksi generatif adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Bunga adalah alat reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan angiosperma. Fungsi bunga adalah sebagai wadah penyatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji. Yang kedua yaitu gimnosperma. Gimnosperma berasal dari bahasa Yunani yaitu gimnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji. Sehingga gimnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindungi dalam bekal tubuh atau ovarium. Gimnosperma memiliki dua alat reproduksi. Yang pertama yaitu reproduksi aseksual. Reproduksi gimnosperma dimulai dengan fase aseksual, yaitu pembentukan sporofit bersifat diploid yang mengandung dua set kromosom lengkap. Sporofit gimnosperma terdiri dari dua jenis, yaitu sporofit betina yang berukuran besar juga bulat dan sporofit jantan yang berukuran lebih kecil dan menempel pada sporofit betina. Yang kedua yaitu seksual. Kerucut sporofit jantan mengandung mikrosporanya yang kemudian membelah secara meiosis untuk menghasilkan gametofit jantan. Pada pembelahan meiosis terdapat mikrospongarium diploid. Pembelahan menghasilkan 4 mikrospora haloid yang kemudian berkembang menjadi serbuk sari jantan. Kerucut sporofit betina mengandung megasporongnya yang kemudian membelah secara meiosis untuk menghasilkan gametofit betina. Pada pembelahan meiosis tersebut terjadi di kerucut ovulasi dan menghasilkan 4 megaspora haploid. Dapat dilihat gambarnya.
Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.